perempuan merangin itu pada awalnya itu memang dilatar belakangi dari kasus-kasus kesehatan reproduksi, di mana di situ tingginya angka kematian ibu dan anak dalam proses persalinan, kemudian kehamilan tidak diinginkan atau KTD pranikah, dan saat itu tepatnya tahun 1997 dan di Desa Mangkun Baru. Kemudian dari kasus-kasus itu kita ibu-ibu yang sangat peduli terhadap persoalan tersebut membuat suatu diskusi kelompok, kemudian kita membuat sebuah wadah yang dinamakan Aliansi Perempuan Merangin. Pada awalnya kita banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan, kemudian kendala-kendala yang ada di baik untuk internal saya maupun APM itu masih sangat banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya masih ada anggapan dari sebagian tokoh masyarakat, ini sebagian ya, kebanyakan sekarang udah pada mendukung gitu. Sebagian bahwa Aliansi Perempuan Merangin ini berbicara gender adalah kebarat-baratan, itu yang pertama. Yang kedua, mengajari perempuan berani terhadap laki-laki dan ingin menyamakan laki-laki dan perempuan, itu masih ada anggapan yang seperti itu. Nah, sulitnya bagi kita sebagai Aliansi Perempuan Merangin ketika kita mau memberikan pemahaman kepada mereka yang kurang sepaham, tetapi mereka sering mengkritisi, tetapi ketika diundang di APM, beliau atau mereka itu tidak mau hadir. Jadi informasi yang sebetulnya untuk dipahamkan tidak bisa nyambung. Nah, itu adalah suatu kendala besar buat aliansi yang kemudian menjadi PR buat kita untuk bersama-sama bagaimana mengatasinya. Kadang-kadang gender itu wonten ingkang cocok kali agami, wonten ingkang dianggap bertolak belakang kali agami. Ah niku mawon. Bertolak belakang kali agami niku dalam hal napa niki Pak? Menurut pendapat masyarakat, wonten sing perempuan harus bisa mengatur suami begini lah, niku kadang-kadang wonten sing bertentangan niku. Nah, sing mboten sepakat lah, misalnya istri harus bisa mengatur laki-laki. Itu kadang-kadang malah suaminya kadang-kadang wonten sing malah larang. Nggih. Kalau begitu nanti rumah tangga akan bobrok, wonten sing ngaten-ngaten. APM niku panci kula piyambak ngantos dugi niki sedereng saged memahami ya termasuk visi misine lah. Enten pertama anggaran dasar dalam organisasi niku piyambak kula dereng saged paringi pun masalah anggota niki kepiye, terus pola atau manajemen organisasi niku piye kan nek bentuknya jelas gitu. Menurut kula pribadi ingkang dados napa nggih katakanlah dados tanda tanya utawi ganjalan niku napa paradigma sing menyatakan bahwasanya tapi niki cukup luas loh Bu, masalah gendernya lah, bukan khusus APM-nya ya. Adat, istiadat atau agama itu termasuk salah satu subordinasi bagi gerakan gender. Demikilah sing kula dereng anu, pamela justru malah leresan
Ibu Nggih, kersa nggih. rawuh. Nggih, nggih. Mau ngurangkan ngeten meneh pemahaman kula. Adat adat istiadat terutama sing pun berkembang teng Jambi piyambak wiwit isi zaman kerajaan Melayu ngantos dugine sapriki entene muncul tokoh-tokoh kados dene Putri Pinang Masa langkung-langkung sadèrèng punika ugi ngantos dumugine Nyadi Nara Kartini Dewi Sartika niku rak secara riyen kan dereng-enten pola pemikiran masalah gender. Niku umpun muncul kan ngoten. Nggih, udah mulai. Terus mereka iki pemangku kula kados-kados kirang-kirang tepat menawi pun anggap ada istiadat dan agama termasuk salah satu subordinasi. Sebenarnya agamanya nggak keliru, tapi pemahaman masyarakat sendiri interpretasinya masyarakat salah. itu sendiri. Makanya sampai terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Padahal kalau orang itu, yang saya tahu ini Bu, selama ini, kalau orang itu sama-sama memahami inti dari ajaran agama, saya yakin nggak pernah ada yang terjadi hal-hal yang karena apa? Karena kalau memang sudah nggak bisa lagi berumah tangga ya cerai kan itu, dan itu pun sudah ditegaskan bahwa perceraian itu diizinkan tapi juga tidak disenangi oleh Allah. Iya. Pertama, kita berkeinginan adat ini kita kembangkan, diselaraskan dengan program-program yang ingin kita wujudkan. Itu harapan saya. Jadi sebenarnya kamu itu sudah tahu apa belum sih upaya-upaya yang sudah berhasil dilakukan oleh APM untuk desa ini maksudnya. Kira-kira Ya, khususnya ayah gambaran untuk kok desa saya Mangkunegaran. ngerti gak sih kira-kira apa wae? Iya makanya Mas Akon tadi kan ngomong nggak tahu maksudnya kalau APM tahu, kalau di dalamnya itu saya nggak tahu gimana kegiatan APM, apa yang udah dicapai, apa ini setahu saya kan jadi APM alias si perempuan merangin. jadi hanya istilahnya tahu sekilas gitu aja. Iya, karena kan kayak kami kan diberitahu nggak pernah, dikasih tahu nggak pernah, misalnya masuk kantornya aja nggak tahu. Masalah kalau anak muda kan gini, di masyarakat tuh kan kadang-kadang ada yang nggak ngerti APM, ada yang nggak suka itu ya, itu kan bilang APM itu apa gini-gini gitu kan. Kalau kita tahu kan, kita tahu yang sebenarnya, jadinya nggak apa itu nggak bicarain APM itu dari sisi negatifnya. Dari pengalaman orang yang saya dengar ya, katanya ada itu kasus yang itu kan orangnya kan orang awam, seharusnya kan dia kan itu kalau ada kasus itu kan dibicarakan pakai bahasa awam juga, nggak harus bahasa sekarang yang pakai bahasa wong pinter lah. ya bahasanya wong pinter. Kalau orang biasa tuh harus dibilangin pakai bahasa biasa ya, kalau orang pinter pakai bahasa orang pinter gitu. APM itu bagus, wawasannya juga luas, juga bisa menambah ilmu,
di luar seluruh program yang selama ini kami pelajari. Terus kalau di PKK Mangun Baru bagus juga, banyak yang menjadi anggota CC juga ini juga menjadi anggota PKK, juga ada yang masuk ke anggota APM. APM itu kenapa kok hanya mengurusi masalah perempuan? Perempuan itu baik salah atau tidak itu tetap dibela. Sementara kalau laki-lakinya yang tertindas atau laki-lakinya itu dilecehkan kok tidak ada sedikit pun disenggol, tidak ada pembelaan. Nah, terus pada akhir-akhir ini, khususnya di Mangun Baru ini ada masalah. Seharusnya itu kita sebagai pendamping itu tuh harusnya kan kita menunggu atau menyelidikinya, tidak harus langsung nanya apa permasalahan kamu, kan tidak. Itu tuh kebetulan ada masalah itu tuh langsung si pendamping tadi tuh ya mungkin saking empatinya itu ke korban itu langsung menanyakan ini itu, tapi sebelah pihak tidak mau mendengarkan dulu yang sebelah pihak. Nah, kebetulan yang sebelah pihak yang ditanya itu pihak perempuan. Nah, itu dibela mati-matian padahal tidak tahu duduk permasalahannya, itu belum tahu. Nah, sekarang ini nih mungkin kalau bisa ya juga kami minta tolong supaya diluruskan atau membuat pertemuan yang sifatnya itu khusus di Mangun Baru ini untuk meluruskan bahwa APM itu tidak semata-mata membela perempuan. Masalahnya ya saya juga tidak tahu mana yang benar mana yang salah, tapi PKK umpama diajak kerjasama bagaimanapun bentuk kerjasamanya itu yang penting positif mau ya. Cuman mungkin yang duduk di kepengurusan mungkin selama ini tidak sibuk atau yang duduk di pengurusan kebetulan tidak aktif di PKK. Kayak ada batas apa yang tinggi nian gitu. Kalau PKK itu apalah PKK. Saya itu udah dari dulu PKK. Bukan sendiri, kemudian PKK belakangnya. Kalau kita mau dijajar kan enak. Enak aturannya ya. Cuman itu kendalanya ya mungkin kendala individu orangnya aja yang. Kalau kami PKK siap enggak sama, jadi dia dapat dari APM atau dari CC disampaikan waktu teman di dusun itu. Kemudian kalau ada PKK begini ya nanti bisa disalurkan, jadi ada kerjasama.